A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ma makna laula an hadanallah? Wa ma kunna linahtadiya, kita tidak akan pernah dapat hidayah laula an hadanallah, kecuali hidayah itu mutlak datangnya dari Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak, ayah bunda yang baik. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi. Ini adalah pola. Ini adalah kelakuan. Ini adalah tingkah laku anak-anak dan kekanak-kanakan pada umumnya. Ada anak-anak itu asli memang 2 tahun, 3 tahun. Ya namanya juga anak-anak. Kita tidak bisa lah marahkan dia. Masih anak-anak. Kadang-kadang kan ada kan ayaman lagi live gitu, terus lewat depan sini. Ya enggak apa-apa. Kalau Bang Ivan Banten yang lewat depan saya, rukyah langsung. Tapi pakai daun pintu. Pakai apa? Oh, yang lewat orang besar. Ya kan? Depan kamera lagi. Oh, langsung rukyah pakai daun pintu. Kenapa daun pintu ayaman? Karena daun bidara enggak mempan. Mana bisa pakai daun bidara, dimakan sama dia. Aing macan katanya kan. Gitu tanya, siapa? Mana saha gitu kan, pakai bahasa kasar ya. Mana saha? Aing macan. Macan apa? Oh, biskuat katanya. Apa? Biskuat. Wa idza an'amna. Itu tiap hari kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjut. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kan minta siratal mustaqim. Sirat yang seperti apa ya man? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah kasih dong saya nikmat. Apa sih an'amta alaihim tuh? Siratal ladzina an'amta alaihim itu apa kalau orang sakit? Sehat, sembuh. Siratal ladzina an'amta alaihim buat yang belum punya jodoh, dapat jodoh, ganteng, soleh dan mau. Ya realistis dong. GSM, selain golek sangu mati, GSM itu artinya ganteng, soleh dan mau. Sama kita yang laki-laki juga kalau minta jodoh minta yang CSM, apa? Cantik, solehah, mau diajak nikah di masjid. Tak apa-apa nikahnya di masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Wah kalau gitu Oma juga mau Ustaz. Jangan Oma, cukup dah ya. Nggak usah Oma, udah nikmati aja Oma ya. Kami yang bingung nanti ngarak pengantinnya gitu. Jangan dia nggak bercanda ya, jangan dia nggak bercanda apa? Jangan dia nggak bercanda. Serius banget ini. Biarlah anak-anak muda ini, Oma udahlah pokoknya. Siapkan pensiunan pesantren menanti husnul khotimah. Nah, itu namanya pensiunan. Itu insya Allah kita akan launching sekarang ini di bagian imarah itu akan kita launching pesantren menanti husnul khotimah. Itu akan kita launching insyaallah, pensiunan. Makanya POV-nya POV pengasuh. Jangan POV-mu dewe. Tak keplak. Ojo dikeplak ya. Mesake di paham. Jadi ada rumah sehat, ada ruang muallim, Baitullah Academy, ada pensiunan, pesantren menanti husnul khotimah. Karena kita semua menanti husnul khotimah. Emang cuma yang tua-tua aja menanti husnul khotimah. Yang baru ulang tahun 41 tahun, ya lagi nunggu husnul khotimah juga. Saya udah bilang tadi malam jam 12:30, wes tuwe ru. Sebut nama lah ya. sorry ke mention. Ya serah popo ya kan. Pensiunan, pesantren menanti husnul khotimah. Kita semua sedang menanti. Tapi tadi begitu baca doa, ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Ya Allah kasih petunjuk jalan yang lurus ya Allah.
Gimana caranya saya resign dari riba ini ya Allah? Gimana caranya saya bisa keluar dari zona maksiat ini ya Allah? Teman-teman saya toksik semua ya Allah. Bukannya puasa malah ngajak ngokel. Ada kan? Pura-pura haid. Masa haid 1 bulan? Kenapa bro? Aku haid kata dia. Kok haid 1 bulan? Dari Syaban aku tengok kau makan terus. Nggak sholat. Sholat yuk. Kamu duluan aja, aku lagi halangan. Kira halangan haid, rupanya terhalang hatinya dari hidayah Allah. Iya kan? Masya Allah, tabarakallah. Circle yang negatif itu abang kakak, itu pasti berdampak sama kita, betul nggak? Apa pepatah Gontor dulu? Su'ul khuluqi yu'di. Keburukan itu pasti menular. Akhlak yang buruk. Awalnya kita tidak suka gosip, tapi kawan kita tiap hari update status dan selalu nge-spill akun-akun yang gosip-gosip itu. Kita mulai kepancing. Ya Allah bimbing saya Allah supaya bisa keluar dari zona maksiat ini. Oke, maksiat fisik sudah selesai. Tidak bermaksiat fisik, tapi maksiat hati. Hatinya terus bikin maksiat. Macam-macam lah yang terjadi. Inilah itulah. Maka usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Ayo, siratal ladzina an'amta alaihim. Seperti apa siratal ladzina an'amta alaihim buat yang pengen nikah, maka dikasih jodoh, dikasih anak, dikasih kemudahan, dikasih mertua atau menantu yang baik, soleh-solehah. Itulah an'amta alaihim. Yang sedang pengen cari kerja, Masya Allah, tabarakallah, kemarin baca tulisan kan, ada orang tuh bersyukur luar biasa, alhamdulillahnya pakai caps lock besar-besar, suaminya dapat uang 135.000 rupiah. Bahagianya luar biasa. Maka saya bilang kemarin, sering-seringlah lihat ke bawah supaya syukurmu jadi mewah. Coba dulu. Saya pernah ceritakan, ada seorang buruh, suaminya kena timpa pohon. Abang kakak, patah remuk tulangnya, tidak bisa bekerja. Satu-satunya income ibu ini ya suaminya. Akhirnya karena tidak mampu bayar rumah sakit mahal, masuk rumah sakit kelas 3 dan dia tidur di bawah kasur suaminya. Bisa bayangkan? Dan mohon maaf, di samping itu kan ada bungkus air kencingnya, kateternya, terbaring di situ. Dan si istri makan nasi atau bubur sisa suami karena tidak mampu beli makan. Dan itu aja untuk bayar rumah sakit dia tidak tahu dari mana, karena yang kerja suaminya, buruh harian. Abang-abang, kakak-kakak, anak-anak Gen Z yang katanya kau paling anxiety, paling overthinking, mental healthmu terganggu, gitu kan? Anak muda sekarang kan, si paling mental health, si paling pengen dimaklumi, si paling pengen dimengerti. Kau yang punya dunia ini, yang lain tuh tidak punya dunia ini, numpang sama kau yang punya kontrakan karena lagi musim sungai disertifikasi ya, apa gitu? Laut, nanti bentar lagi langit disertifikasi, dipagerin langitnya. Masya Allah, tabarakallah. Allah sindir kita hari ini. Jusnya tidak kebetulan, dan tidak ada kebetulan di dunia ini. Daun jatuh aja Allah tahu. Dan begitu saya masuk ke DKI ini, daerah khusus istighfar, ayatnya langsung ini. Oh, memang tak ada kebetulan. Saya dari dalam kamar tadi itu, ya Rob, saya bilang ayatnya kok pas benar. Saya nyebutnya ayat IC. Cara bacanya IC 4151. Ini untuk memudahkan saya aja ngapal. Karena saya tahu maksiat saya banyak, dosa saya banyak. Cuman caranya saya minta sama Allah, mudahkan aku untuk ngapalkan nomor surat, nomor ayat. Nah, jadi saya kalau ingat ini langsung tahu ini IC nih 4151. Ciri khas ayat ini nih. Wa idza an'amna 'alal insan. Jin tidak disebut sama Allah. Allah tidak mention jin di sini. Spesifik Allah mentionnya wa idza an'amna 'alal insan. Coba tepuk sebelahnya, kau insan gitu. Bro, sis gitu. Lagi dimention sama Allah. Kapan nangis, Kak? Kapan nangis? Lagi nyungsep, lagi masalah, lagi kena tinggalkan kawan. Insya Allah. Saya ngomong di sini, Ustaz. Kok ngomongnya di sini? Ya karena di sana dia sudah bahagia dengan pilihannya.
si paling. Aziz gitu ya, Aziz anak sekarang Aziz ya. Ya udah Yaman, kata Aziz. Aziz di sini aja lah Yaman. Oh di sini Aziz, karena di sana dia sudah bahagia dengan pilihannya. Wah Aziz. Ya Allah, tenang Aziz, masih ada Farhan, Samsul ya kan, Azhar, tenang Aziz. Kawan masih banyak Aziz, tenang ya. Lihatlah ke bawah Aziz, biar syukur menjadi mewah ya kan. Aduh. Tenang. Tapi memang manusia ya kelakuannya memang. Begitu an'amna, pakai fi'il madhi kan? Kami langsung kasih nikmat, kata Allah, sembuh nih sakitnya, beres utangnya, mulai dikasih jalan keluar pelan-pelan. Mungkin duitnya belum, tapi Allah kasih ketenangan. Nah kemarin saya lagi ngerenung satu doa, dan itu saya jadikan, dan kita launching hari ini. Saya pas di rumah Ayah John tuh dapat ilham gitu, berdoa berapa hari lagi memantapkan. Nah inilah nanti saya sampaikan ke abang kakak. Nanti ingatkan saya doanya ya. Saya mau ijazahkan ke abang kakak semuanya. Ada doa baru lagi insya-Allah. A'rodo wa na'a bijanibi. Ma mana a'rodo? Berpaling. Bang. Apakah dia tidak dengar? Jawabannya dia dengar panggilan itu. Azan berkumandang kita pakai speaker. Setahu saya nambah lagi speaker baru ya. Itu untuk apa sih tujuannya nambah speaker baru tuh? Oh, jadi biar orang dengar. Azan kedengaran enggak pakai speaker baru tuh? Dengar. Yang dengar azan banyak enggak? Yang sholat? Nah, itu namanya a'rodo. Bu, enggak noleh. Bu haji, ya. Nah, itu. Bu Hajah, enggak ditulis hajah di depannya, enggak datang ke majelis taklim. Aku tersinggung. Kok hajah aku enggak ditulis? Wow. Utsman bin Affan tuh haji enggak? Khadijah tuh hajah. Tulis dia hajah Khadijah gitu, tulis. Khadijah istri Rasulullah ya. Siti Aminah itu, Siti Aisyah itu haji. Hajah dia. Kok enggak dia nulis namanya Hajah Aisyah? Saya cuma mau nanya, di mana ya yang suka ditulis-tulis haji-hajahnya itu ya? Itu. Daerah khusus? Udah kita panggil haji, enggak noleh. Haji Furoda, ya. Oh, Haji Furoda baru mau noleh. Setengah M hajinya. Jadi abang kalau ketemu Muzaki atau orang baik tuh, abang panggil Pak gitu, enggak noleh. Pak Haji, enggak noleh. Pak Haji Furoda. Oh iya saya, gitu. Oh beda. A'rodo itu abang kakak bukan tidak dengar, bukan tuli. Dia dengar tapi tidak memenuhi seruannya. Sami'na wa asoyna. Nah itu kira-kira kalimat Qur'annya. Kan ada sami'na wa atokna. Dengar, taat, tunduk, patuh. Ini Masjid Malikal Mulki Ustaz. Ini masjid kapal Surah Duta Munzalan. Pasti dia nengok ininya nih. Mirip Ustaz, di mana-mana kayak gini. Jadi abang kakak kalau saya enggak kasih itu enggak tahu saya lagi di mana. Mirip-mirip aja semuanya. Oke, a'rodo. Buka mulutnya. A'rodo. Wa na'a bijanibi. Ma makna na'a bijanibi? Jauh. Kapan? Saya pernah nengok abang ini dulu. Oh iya Ustaz, udah selesai masalahnya. Makanya enggak ke masjid lagi. Healing sekarang dia. Ujung-ujung hilang. Healing lama-lama. Jadi ke masjid itu hanya untuk orang-orang yang punya masalah. Titik. Coba diulang. Kapan dia rajin bolak-balik di SDM, ngepel, nyapu, nyikat WC apa? Kapan? Lagi punya masalah. Udah utangnya kita bayarkan, udah kita lunaskan, udah kita itu kan. Maka saya bilang ngurus masjid tidak boleh pluto. Apa pluto? Polos, lugu. Saya tidak boleh ngomong tolol, itu tidak boleh. Semua mau dibantu, semua udah ada prosedurnya kita di sini. Saya kenyang udah 14 tahun ngurus masjid ini. Baru 14 tahun. Kelakuan manusia itu macam-macam. Demi Allah macam-macam. Rambut sama hitam, coba bilang. Rambut sama hitam. Hati wallahu a'lam. Emang ngapa marah-marah? Enggak marah, ngetes mic aja. Tadi pagi tuh sahurnya kurma mejol besar-besar, jadi rasa makan semuanya. Emang luar biasa kalau daerah khusus istighfar ini. Kurma, kalau kan di rumah saya biasa kurmanya sukari, supit-upit gitu kan.
Begitu di SDM, bosak-bosak kasih kurma, saya bilang ngajak kelahi ke kurma ini. Iya. Saya sekilas nengok kayak biji sawit rasanya tadi itu. Nah, gurau ya. Gurau aja. Janganlah serius-serius benar. Itu mungkin husnuzon saya di SDM nih. Kawan-kawan ini pengen memuliakan gitu ya. Ada Ustaz Fanani, ada aku jadi kasih kurma yang terbaik yang besar-besar gitu. Saya gigit keras juga rupanya. Bijinya yang keras, bijinya. Tenang ya, belum selesai saya ngomong. Mama na a'rada wa na abijanibi. Tadi saya bilang ya, di masjid itu Masya Allah, datang awal-awal tuh cium tangan bolak-balik. Kenapa antum tahu kenapa ada asbabun nuzulnya di SMK tuh tidak ada konsultasi, tidak ada curhat-curhat. Kenyang muda saya bilang kau mau curhat nangis aja di atas sejadah, minta sama Allah. Karena udah, jadi saya pernah ngadapin, dan itu bukan satu kali. Dia cerita, minta waktu 5 menit, 1,5 jam dia cerita. Dah, saya jelaskanlah coret-coret. Buku Musal Miskin belum ada waktu itu, masih nyoret-nyoret. Gini Pak, Bu, gini ya kalau manusia tuh begini, coret. Putar, udah selesai. Udah hampir 1 jam saya ngomong, tahu pertanyaan dia apa? Saya harus ngapain Ustaz? Hah? Aku udah ngomong 1 jam. Dia masih nanya aku harus ngapain. Maka semenjak itu saya bilang, oh enggak bisa, masjid ini harus ada SOP-nya. Niat baikmu untuk nolong orang, bagus, tapi ada polanya. Lihat dulu manusia ini. Maka saya akhirnya spesifik kan, saya pilih uang zakat untuk orang yang mau taat. Karena dia akan jadikan masjid ini sebagai tempat, mohon maaf, tuh buang tai aja. Paham tuh? Ya semua ya, Ustaz Eru dan kawan-kawan semua. Saya tidak mau surah duta munzalah tempat orang buang tai aja. Datang sini buat masalah, ya kan, habis itu pergi. Saya nanya dia, ini bukan tempat kau buang tai di sini. Saya enak-enaknya, sini tempat taubat, perbaiki diri. Kalau mau taat, ayo sini sama-sama. Tidak semua orang-orang bermasalah itu datang ke sini betul-betul pengen kenal sama Allah. Kau niat pengen bermanfaat, tapi kau dimanfaatkan. Masa tidak belajar? Clear kira-kira? Jelas? Maka besar-besar saya tulis, ke masjid ini apa yang kau cari? Bertaubat dan perbaiki diri. Naik lagi di atasnya, ridho Allah yang kita cari. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada sekelompok kecil manusia yang berusaha sekuat tenaga untuk mencari ridho Allah. Tadi malam ngobrol sama Ayah John. Ayah John pakai istilah love object. 331, coba lihat. 331. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Saya dulu pernah marah di internal, saya bilang gini, jangan sampai kita nih, saya bilang, jadi makmum ndak taat, jadi imam ndak becus. Ngomongnya sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Kalau kau ndak bisa jadi makmum yang baik, belajarlah jadi imam yang baik. Tapi begitu dikasih challenge, kau jadi imam ya, kau mimpin ya, ndak bisa. Jadi makmum ndak taat, jadi imam ndak becus. Orang-orang bermasalah. Ayatnya jelas nih, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Rasulullah kan. Katakanlah, sampaikan kepada umatmu ya Muhammad. Qul, katakanlah, berarti narasi kata-katanya dari Allah, betul enggak? Ini bukan hadis kan? Ini kata-katanya Allah sudah diktekan, sampaikan. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikut jalanku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai. Bunda kenapa tidak makan babi? Allah perintahkan dan Allah larang, tidak boleh makan babi. Bunda kenapa tutup aurat? Kan Allah yang suruh. Bunda kenapa pakai baju yang bagus untuk menghadap Allah? Memang itu perintahnya. Abang-abang kenapa berkhitan? Ya kan? Begitu perintahnya. Saya sedang berusaha untuk mengikuti apa yang Allah mau. Beda levelnya pasti nanti abang kakak. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, saya berharap ustadz-ustadz yang ada di Surah Al-Munzalah mulai lihat coding-coding di Quran. Samsul dan kawan-kawan saya mengerti bahasa Arab, ada kata-kata dzunub. Dzanbun 1, dzanbani 2, dzunub banyak, dosa kita banyak, jamak, akumulatif dia. Kemarin bikin dosa, tadi subuh bikin dosa, bangun tidur mungkin bikin dosa. Dzunub.
Jadi ketika mengikuti apa yang Allah firmankan itu, Allah ampuni semua dosa-dosa kita di masa lalu. Maka bersyukurlah, beruntunglah abang, kakak hari ini yang sampai detik ini masih bisa merasakan nikmatnya meneteskan air mata karena mengingat dosa. Mahal, demi Allah itu mahal. Saya pun sering minta abang kakak, ya Allah kasih aku rasa seperti dulu lagi ketika aku bisa meneteskan air mata ingat dosa. Kasih aku rasa seperti dulu lagi ya Allah ketika aku bisa meneteskan air mata mengingat nikmat dan syukur yang kau berikan. Dibelikan burger satu buah burger yang harganya di Malaysia itu cuma RM2.50. Itu barang murah bang kakak. Di Malaysia tuh burger tuh it's not a big deal. Itu barang yang amat sangat murah sekali. Tapi saya waktu itu makan itu sampai saya neteskan air mata, lalu saya bilang, Bunda, Kak Iya masih kecil, Fatih belum adalah, baru Kak Iya masih kecil sekali. Saya minta maaf tuh, ingat betul jam 2 lewat tuh, karena zuhur di sana tuh 1.15. Saya masih meluk tas yang koya karena saking beratnya laptop saya tuh besar sekali, merek Asus itu second belinya sama kawan. Jadi berat laptopnya, chargernya juga berat. Jadi saya tahu rasanya Ustaz Fanani gendong laptop berat tuh itu. Ingat saya, oh iya aku dulu pernah di situ. Sekarang laptopnya kecil. Kalau geser menu tuh gini, gitu. Karena layar sentuh kan. Jadi tidak main kalau orang tuh kan, enggak. Kalau punya usaha itu, gitu. Anunya tuh, geser menunya tuh. Itu sama tetangga tergeser semua tuh. Sekarang udah beda. Gitu geser langsung. Jadi waktu saya nengok beliau bawa laptop besar gitu, saya ingat langsung. Saya bilang aku pernah di situ. I was there. Itu saya peluk tas saya tuh di dalamnya ada pembalut, ada pasta gigi, ada multivitamin. Kan saya jual pembalut. Margin dari satu pembalut itu apa kakak? RM1.50. Itu bisa saya untuk makan satu hari. Karena di bawah RM1.50. Tapi saya punya langganan orang Bawean. Bawean tuh Gresik ke depan, ada pulau kecil. Nah, mama angkat saya tuh, saya anggap mama angkat lah. Dia tuh yang jualan nasi lemak ala Indonesia, nasi uduk. Lalu lauknya tuh paru pakai sambal. Kalau saya datang dia tahu, loh Bu, seperti biasa. Pergi saya dari Gombak itu ke Sungai Cincin, kurang lebih jarak ya 20 menit naik motor, supaya bisa beli nasi lemak yang harganya RM1, tapi porsinya untuk berdua dengan Bunda Uum. Dia udah hafal tentu ibu tuh, dikasih lebih, pasti dikasih lebih. Nih untuk kamu. Jadi itu bisa untuk bertahan sampai siang bahkan malam. Jadi kadang makannya dicicil-cicil. Tahu saya rasanya kenapa makan kita prasmanan itu saya pilih makannya di masjid. Biar flashback saya 2010, 2011 kan saya sering buka puasa di masjid. Lumayan hemat budget supaya tidak ketahuan pindah-pindah masjid, hari ini di sini, besok di sini, besok di sini. Maka waktu ada orang nembak saya bilang Ustadz Lukman tuh Ustadz yang mendangkalkan akidah umat katanya. Apa? Karena nyuruh orang ke masjid untuk makan, tidak menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Wah, memang. Apa yang saya lakukan? Ya kau benar, aku salah, aku minta maaf. Dialah yang paling dapat ridho Allah. Aku sih masih ngejar nasi waktu itu. Masih lapar. Duduk berdua sama Bunda di masjid. Ya, masjid Kampung Baru tuh. Masjid di daerah Gombak, duduk berdua sama Bunda, makan sama-sama. Tahu saya rasanya lapar. Tahu saya rasanya ketika ada pengurus masjid datang, adik udah buka, jemput sini dek, duduk dulu dek, ini ada makanan. Disambut kayak gitu tuh rasanya, Allah bahagia sekali gitu. Kan kita juga segan kan Bu ya, bukan karena sengaja mau ngemis minta makan, memang gak ada duit nak beli untuk buka gitu loh. Rasa-rasa di masa lalu itu masih saya minta sama Allah, ya Allah jangan buang rasa ini. Maka kadang-kadang kalau fraza tuh saya tak tahan nengok lama-lama tuh tak tahan. Karena saya pasti nangis nanti. Aku pernah ngantri kayak gitu tuh, pernah. Saya pernah ngantri kayak gitu tuh, pernah gitu. Malu enggak? Malu lah. Itu digontor Ustaz. Kan saya dengan Ustaz Fanani saya duduk di Suargo. Tak ada, paling sedikit duit di kocek saya tuh 200.000, paling sedikit. Ada ya terus berduit. Begitu masuk Malaysia saya ninggalkan Quran, tidak pernah ke masjid, jarang ke masjid, habis Allah bantai. Saya muhasabah sama ente bukan ngomongnya. Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun, sama ente waktu itu. Beda enggak azabnya insan ma'had dengan azabnya insan kharij? Beda.
Orang yang ngerti ilmu apalagi yang mendapat level ustaz-ustazah, ya azabnya tegurannya pasti beda lah. Tadi saya waktu itu mikir, gimana pengalaman masa laluku, ya kan, bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi apa yang pernah saya buat tuh Abang Aka? Kemarin saya makan diundang acara di Menara 165, acaranya Bay Clinic. Lalu di samping saya didudukkan di meja VIP. Saking VIP-nya tuh, ya kan, banyak nama saya, Ustaz Lukman. Saya bilang, mau duduk berapa kursi aku nih? Semua nama saya di situ tulisnya, Ustaz Lukman. Mas Pram sama Mbak Pita siapkan itu kan. Terus tiba-tiba ada orang ngambil piring kotor. Ada Bang Ivan Seventeen, ada Bang Rizal Armada di situ, ada beberapa tamu VIP. Duduk saya kayak mundur, flashback gitu. Terus saya langsung ambil piring-piring itu. Saya bilang, saya tak pegang dompet untuk nyari-nyari Bang Ipan. Kadang-kadang saya bilang, kalau kita pegangkan tas saya atau dompet itu, jangan jauh-jauh gitu. Ini saya di situ, dia di Cibubur sana. Kan bingung saya mau ambil tasnya. Bukan Ustaz Hero, bukan. Ustaz Hero mau insan khoir ya gitu. Iya lah, maza-maza kok didorong Pak. Mana budak-budak nih, saya bilang. Saya kan di tas saya itu biasanya ada hadiah, ada oleh-oleh, ada apa kan? Kan udah ngerti, saya tuh enggak suka nyimpan barang di kocek. Jadi kayak almarhum ayah saya tuh sama tuh, enggak suka nyimpan barang di kocek, kayak misalnya dompet, kocek celana. Bagi saya tuh risih gitu, di paha tuh ada rasa pakai kayak HP gitu, enggak mau saya. Pasti saya bawa entah pouch atau apa gitu. Jadi saya langsung berdiri kan, Bang Ipan, Bang Rizal Armada nengok saya berkemas tuh, numpuk tengah tuh, bingung dia. Ngapa Ustaz? Biasa saya bilang biasa. Begitu orangnya pergi, saya bilang, hatur nuhun Pak, karena nampak logatnya Sunda Empire kan. Sunda Empire. Ya hatur nuhun Pak, hatur nuhun. Saya ambilkan lagi piring kotor lagi, hatur nuhun Pak. Berkali-kali sampai Bang Rizal sama Bang Ipan tuh nengok saya, kok Ustaz ngomong berkali-kali mengucapkan jazakumullah, terima kasih. Begitu dia pergi, saya bilang, Bang, saya pernah kerja itu Bang. Saya pernah kerja seperti itu, pakai celana hitam, pakai kemeja putih, kerja dari jam 7 pagi sampai setengah 2 malam. Pakai baju putih, bawa dom yang ada lilinnya tuh, yang panas tuh, harus lari bawanya. Kalau enggak, habis tangan kita. Orang makan kita berdiri, nunggukan. Tambah nasi depan dia, kita harus cedokkan. Iya. Isi air minumnya, begitu berhenti, isikan, berhenti. Sholat curi-curi waktu, tak boleh. Berapa dibayar? 70 ringgit. Kerja dari jam 7 pagi sampai setengah 2 malam. Ngelap sendok, nyusun kursi, masukkan sarungnya, ngikat pitanya. Meja yang bulat itu dilepaskan dari itunya, dibuka itunya, digelindingkan bulat gitu kan, sampai naik ke lantai 2. From 0 to 0. I was there. Pas saya duduk di meja VIP itu, saya nengok bapak-bapak itu udah agak tua kan. Terus dia ngomaskan piring kotor. Pak, punten, katanya, boleh saya ambil piring? Ya boleh Pak. Saya bilang, ya Allah, aku kayak ngeliat diri aku sendiri. Kapan bisa ngerasakan kayak gitu? Kalau kau tak pernah susah, kau tak pernah dibantai sama Allah, kau tak akan punya rasa. Tapi berdoalah. Begitu nanti selesai masalahnya, kau tetap ingat sama Allah. That is the point. Cuma itu aja sebenarnya materi jam kali ini. Maka saya marah betul kalau nengok kita tuh, apalagi santri internal, baru punya jabatan dikit, baru punya amanah sedikit, petantang-tenteng. Saya orang pertama yang nginjak kepala kita. Jangan coba nantang-nantang saya dulu. Coba kita sombong-sombong sedikit. Mumpung aku masih hidup, aku yang pertama kali nampar kau, sebelum kau diinjak sama Allah. Tidak ada feodalisme tuh, minta dilayani, minta diinikan, cium tangan bolak-balik, set A, set B. Tidak ada. Itu bukan gaya kita. Merasa paling berjasa, si paling founder. Nggak ada di sini, nggak ada tempat kau. Tengok Tokya tuh, 14 tahun mewakafkan banyak sekali tempat. Masih naik kereta api, masih jalan kemana-mana. Seorang mana ya Bang ya? Naik kereta api Tokya. Tak ada dia, akulah paling munzalan. Kau tanya siapa paling munzalan? Tokya paling munzalan. Tokya yang masih naik motor kemana-mana, keliling-keliling. Semoga Allah jaga Tokya, Allah lindungi. Maka saya berusaha sekuat tenaga jaga hubungan baik sama Tokya, Kak Ida, mendoakan terus beliau-beliau tuh. Karena saya dengan izin Allah dapat wasilah amal soleh itu, wasilah Tokya sekeluarga. Semoga Allah muliakan Tokya, Kak Ida, sekeluarga besar. Allah jaga, Allah lindungi.
Berhenti doa saya untuk beliau. Jauh di mata, dekat dalam doa. Jadi dalam dakwah ini mengangkat, tak boleh ada feodalisme, merasa paling itu setan, iblis. Ana khairun min. Ada dalam dakwahnya. Pokoknya kita 2L, lakukan, lupakan. Tidak ada, aku paling berjasa, aku paling founder, aku dari awal di sini, aku asabikunal awal. Tidak ada. Penyakit merasa itu mumpung saya masih hidup, saya orang pertama yang injak-injaknya dan bantainya. Sempat adalah, cobalah kita kalau berani. Daripada kita dibantai sama Allah, merasa si paling berjasa, paling banyak berkontribusi. Tidak ada. Tidak gitu gaya dakwah kita. Dan tidak gitu Allah mengajarkan dalam Quran. Lakukan. Balik lagi IC 4151. Wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bijanibi wa idza massahu syarru fadhu du'ain 'arid. Ma mana du'ain 'arid? BD, banyak doa. Arid itu sumber makna lainnya berlimpah-limpah doanya. Doa terus. Ngerengek-rengek. Allah sembuh ya Allah, ya Allah sembuh ya Allah, ya Allah sembuh ya Allah, sembuh ya Allah. Jodoh ya Allah, jodoh ya Allah, jodoh ya Allah. Lagi ngelap sendok jodoh ya. Lagi nyusun piring jodoh, lagi ganti kasur yang basah jodoh ya Allah, misalnya gitu ya. Ada yang tiba-tiba tidur tadi malam basah kasurnya kan. Ngerasa tidur di atas air gitu ya. Mungkin seperti surga tuh Mas, mengalir di bawahnya sungai-sungai ya gitu loh. Oh enggak gitu juga konsepnya. Husnuzonnya gitu Mas. Jadi VIP, namanya VIP 1 kan bro. Itu kenapa saya enggak mau di VIP 1, saya VIP 2 aja. Karena VIP 1 tuh terlalu surga gitu Bapak. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Akhirnya kasurnya basah. Kok basah? Itu karena mengalir di bawahnya sungai-sungai gitu. Itu Mas husnuzonnya. Ustaz Hero tuh pengen memberikan sensasi surga untuk antum. Jam 1 malam kasurnya basah. Itulah sungai yang mengalir. Itu invoice-nya boleh dikomplain dah ya. Lucu-lucu, ada ya. Ya kan? Fadhu doa. Kalau yang enggak paham enggak apa-apa. Yang penting minimal antum pura-pura ketawa aja. Iya, ikut ya dulu pokoknya ketawa. Nanti tanya ngapa kok ketawa? Enggak tahu lah gitu. Itu juga lumayan lucu loh. Antum enggak tahu kenapa antum ketawa itu. Iya, ada orang kayak gitu kan? La haula wala quwata illa billah. Fadhu du'ain arid, fadhu du'ain arid. Datang. Kemana lah dia bisa cari solusi instan yang dia pikir orang itu baik semuanya? Ke masjid dia. Datang ke ustaz. Maka saya kalau ketemu orang itu saya langsung tanya, tembak to the point. Kakak ini siapa? Abang ini apa? Ngapain kesini? Gimana ininya? Tanya betul-betul. Mau enggak diajak taat? Saya tengok ya 1-2 hari. Pernah kita dulu. Dia ngaku-ngaku mu'alaf, datang ke masjid. Mungkin karena mu'alaf ya, maksudnya baru masuk Islam gitu kan. Kita jadi akhirnya, wah kasihan nih orang baru masuk Islam gitu. Kita support lah dakwah, alhamdulillah. Masya Allah, kita bilang, bang nanti abang tugasnya bersih. Duit kota amal dibersihkan, ya, laptop dibersihkannya, motor dibersihkan. Memang rajin sekali beliau, Masya Allah. Mungkin beliau pun kagum juga, anak ini Masya Allah, anak ini kata dia apa? Anak ini, apa yang dibersihkannya? Duit kota amal, terus kaca spion. Maka saya bilang, Ro, tegas-tegas Ro. Ente pimpinan sini, kasih tahu sama orang-orang. Jaga wilayah kawasan wakaf produktif ini. Kasih tahu sama mereka. Ayo mau taat, ayo sini bareng-bareng. Lapar kita siapkan makan. Jadi bukan, mohon maaf ya tadi saya ngomong kasar dan keras ya. Masjid ini bukan cuma tempat orang buang tai aja. Clear? Jelas? Apa sih yang ditegur Allah di ayat ini? Poin pentingnya habit dan pola. Apa? Habit itu artinya kebiasaan. Pola itu sesuatu yang diulang-ulang terus. Ngapain? Apa polanya? Apa habitnya? Apa habit, apa polanya? Kalau susah datang ke masjid, jadi waktu susah datang, waktu senang hilang. Coba dulu lah.
Betul atau betul banget? Kalau lagi perlu datang ke kita cium tangan dah, Oma. Bolak-balik kan cium tangan, pinjam dong. Pagi-pagi nih WhatsApp nih, pinjam dong 100.000, nanti sore aku ganti. Balas, ya udah minjamnya nanti sore aja. Kan sore dia ada duit bisa ganti. Ada yang nggak paham tuh? Alami. Agak lama mikir. Yuk. Waktu susah dia datang. Waktu senang dia hilang. Kukira bintang, ternyata binatang. Wah, kukira ternyata kan tak boleh nyebut. Nggak boleh. Dan puasa. Sabar. Ayo mau ngomong apa? Asu tadi itu. Tidak boleh. Jelas? Kukira apa? Ternyata waktu susah dia, waktu senang dia, tuh kelakuannya. Ini ayatnya. Sip? Masih ada waktu? Nih, ayah mau ngasih doanya. Tadi kan sebelum kena tagih, ini doanya. Ini saya dapat ilham ini, saya dapat doa ini lagi duduk di rumah Ayah John. Orang-orang lagi pada sholat Isya, saya sudah jamak, saya duduk di meja makan sendirian tuh sambil dengarkan bacaan Quran itu, dapat doa ini. Didesain yang bagus loh, pajang, tempel di pipi, di jidat gitu, tempel semua. Pernah nonton film hantu Cina enggak? Siapa dulu yang pernah nonton RCTI hari Sabtu jam 9? Film-film hantu Cina tuh. Yang hantunya melompat apa gitu. Ada kan tempel ini kan? Saya maksud saya tuh Azhar, Farhan tuh tempel ini loh. Di sininya tuh. Pas persiapan besok tuh. Jadi kalau dia macam-macam tempel jidatnya gitu. Terus kalau dilempar pakai padi terus dia terbakar gitu. Ingat enggak? Wes tuwek Farhan. Masa sih ente nonton? Oh, nonton ya. Berarti itu tua juga ya? Sama kayak lo berarti? Dia lebih tua. Ada enggak yang nonton film vampir dulu? Ada? Oh, mau masih usah tanya lah. Saya nanya sebelah sini, Oma. Dia pula yang jawab. Ada, iya saya tahu. Oma waktu itu lagi lucu-lucunya kan? Iya, lagi main volley ya. Oh, lagi serong ke kiri. Wah, dan putar ke kanan, berputar. Semua hidupnya berputar ya. Umur-umur segitu kan, Oma tuh lagi 30-an mungkin. Tahun 90-an tuh kan film-film itu tuh. Sebelum saya masuk pondok dulu. Zaman-zaman masih nunggu nonton di rumah makci, jam 8 Doraemon, nanti setengah 9 pindah Indosiar nonton Dragon Ball, enggak? Seluruh kota, Ninja Hattori, sampai apa lagu-lagu soundtracknya kan? Oh, betapa bahagianya masa kecil itu ya. Saya mau kasih tahu, yang tahu judul-judul saya sebut tadi, minta ampun lah, kau udah tua. Wes tuwe, Ultraman. Kita kira, kan saya dulu pernah berpikir kan, kasihan ya, di Jepang itu syutingnya hancur terus bangunan tiap. Rupanya itu orang asli begedung ya, yang kecil-kecil rupanya. Kan Ultraman tuh kalau udah tit, bentar lagi mati nih, nanti ada bantuan dari langit, gitu-gitulah. Kok tiap minggu musuhnya berubah-berubah, kan kita kena bohong-bohongkan tiap minggu tuh, iya ya terus itu. Ada yang pernah nonton Ultraman dulu? Ada. Wah, begini Ultraman. Mati Kudanil lah musuhnya ya kan, kadal, cicak ya kan, dinosaurus. Seumuran Ustaz, sama alhamdulillah. Tobat, wes tuwe ya. Ayo ikut saya, ini doanya kemarin dapat ilhamnya di rumah ya. Ya Allah, berikanlah kami semua orang tua. Orang tua itu termasuk guru-guru ya. Orang yang ngajarkan, kan orang tua itu ada dua, orang tua biologis dan orang tua ideologis. Orang yang ngajarkan kita ilmu ya. Ya Allah, berikanlah kami semua orang tua, keluarga. Keluarga itu termasuk adik-beradik, sepupu, paman, pakcik, pakle, uda, uni, ete, apa gitu? Teteh, aa, encang, ancing, nyak, babe, engkong. Semua, om, tante, bule, pakle, bude, pakde, semua
Orang keluarga, anak, cucu, keturunan. Ayo. Selama-lamanya. Keberkahan rezeki. Jadi berikanlah kami semua apa? Keberkahan rezeki. Berupa apa keberkahan rezeki itu? Kenikmatan iman. Kalau bahasa Arabnya ladzatul iman atau halawatul iman. Pas tadi malam duduk lagi ndak sholat karena nunggu tarawih kan, saya udah jamak. Jadi pas duduk tuh kayak dapat ilham gitu. Tulis lancar ya tangan tuh nulis. Itu dari Allah ilhamnya. Kenikmatan dalam iman. Maksudnya apa Bang Kak? Jangan sampai kita udah berhasil sekarang, mungkin udah punya anak, udah dikasih rezeki, dikasih bisnis sama Allah, hilang nikmat imannya gitu. Nggak bisa lagi neteskan air mata. Jangan. Kenikmatan dalam beribadah. Jadi ketika sholat tarawih atau sholat tahajud atau baca Quran tuh ada rasa gitu, enak sekali baca Quran ini. Saya tuh masih cemburu loh sama orang-orang yang bisa 2 jam, 3 jam bersama Quran tuh. Cemburu sekali, amat sangat. Kalau yang kuat nonton drama Korea 3 jam, 4 jam tuh nggak ada rasa sama sekali saya. Tapi dengar ada orang tuh bisa bercumbu, berpacaran, bermesra-mesraan dengan Al-Quran 3 jam, 5 jam. Cemburu sekali rasanya. Allah, saya bilang, bisa ya kayak gitu ya, aku pengen kayak gitu ya Allah. Maka dapat inspirasinya itu kenikmatan dalam beribadah. Jadi bersedekah dia happy, berpuasa dia happy, berkhidmat, nyapu, nyikat WC, nyedot debu, ngelap kaca, itu ibadah kan? Happy. Masak, nyiapkan kasur yang basah, apa aja. Masih makan kucing, buang kucing, bahagia. Ibadah semua. Inna sholati wa nusuki. Makanya tadi malam beliau tidur di atas kasur yang basah mengalir di wasuk. Itu tetap bahagia. Nikmat. Sudah wes. Semua ini terjadi karena wes kado. Ya udahlah, udah basah. Tadi Heron nanya, sampai ngompol nggak? Masa selesai ini ngompol? Sedang-sedang nggak pertanyaan doh. Ngompol pertanyaan, nggak dijawab lagi, nggak hangat kok kata dibalas. Ngapalah dijawab pertanyaan, bilang aja nggak gitu loh. Kok spesifik nggak hangat katanya? Saya bilang orang tua ini kadang-kadang lucu-lucu juga kalau bercanda ya, sama-sama orang tua kan. Satu tua banget ya kan. Ya Allah. Ada orang bisa sujud lama gitu, tuh cemburu kita. Ada orang bisa berdoa tuh dengan sangat khusyuk gitu. Ya Allah, itu halawatul iman tadi, itu ladzatul iman. Cemburu. Tadi malam pas sholat di rumah Ayah Jon tuh ada anak muda bacaan Qur'annya bagus sekali. Ya Allah, cemburunya rasanya. Pasti jauh lebih muda tuh, mungkin belasan atau 20-an. Ya setengahnya kita loh. Tapi saya bilang baru umur segitu, kualitas baca Qur'annya udah sehebat itu gitu. Enak sekali dengar dia baca Qur'an tuh. Tartilnya tuh pas gitu. Makhrajnya apa ini, ya Allah nyaman sekali saya bilang. Beruntung anak muda, moga nanti banyak anak-anak muda kayak gitu. Kenikmatan dalam beribadah. Kenikmatan apa lagi ayamat? Kenikmatan dalam bertaubat. Ada kan orang yang bertaubat tuh sambil nangis gitu. Dan itu tuh harus dinikmati apa enggak? Datang ke Ka'bah beli air mata. Ingat dosa. Ayah kan ngobatin orang, niatnya dalam rangka bertaubat, perbaiki diri. Treatment orang, niatnya bertaubat, perbaiki diri. Buya dan semua kawan-kawan lah, semua orang-orang baik di tempat ini. Tunduk dan patuh, sami'na wa ata'na. Menjalankan perintahmu dalam rangka menggapai ridhomu. Al-Baqarah 207. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Maka saya bilang tadi, desain yang bagus. Siapa yang desain sini? Tegar ya. Siapa lagi? Kalau Azhar pakai Excel dan desainnya. Kota-kota ya. Excel. Ya. Desainnya yang bagus ya. Ini ayaman nih biar cepat aja, pokoknya background hitam, tulisannya putih lah, bisa dibaca udah. Jelas enggak tulisannya nih? Dalam rangka menggapai ridhomu ya Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Nah ini ajas tuh kok saya jasakan. Simak ya, sebar luas kalian. Jadi bro, nanti kalau ada macam-macam bro,
Kertas itu tempel di jidatnya. Ah gitu. Jadi macam vampir. Insyaallah. Halawatul iman. Halawatul iman atau ladzatul iman. Ada kenikmatan menjadi orang beriman itu. Ada kenikmatan dalam memberi dan berbagi. Orang bilang memberi berbagi itu rugi kan? Tapi justru dia kayak ketagihan gitu. Apa dia mau kasih, apa dia mau berikan. Itu bahagia yang asli tuh. Makanya kita bikin roti bahagia itu Abang Kakak. Itu bukan roti bahagia, itu bukan menerima. Bahagia itu bukan menerima, demi Allah bukan. Semakin bertambah usia saya ini saya makin paham. Ternyata letak bahagia itu bukan menerima, tapi memberi. Pantas ada orang kok udah dermawan, kok makin dermawan. Udahlah soleh, baca Quran bagus, pemahaman Qurannya Masya Allah, tawaduknya luar biasa. Berumur sudah, tapi tawaduknya, Qurannya, sedekahnya, kita nengok kayak banjir gitu. Dia tuh berbagi tuh. Dan betul-betul ngasih yang ngasih. Semua yang dikasih itu yang terbaik. Apa yang diberikan itu selalu yang terbaik. Dan beliau memberi dalam kondisi sadar. Nah orang-orang begini kan bikin cemburu. Apa kita gak boleh iri kecuali dua hal. Orang yang dikasih ilmu, lalu dia mengajarkan dan mengamalkannya. Lalu orang yang diberikan harta dan dia menginfakannya di jalan Allah. Harus cemburu kita. Namanya itu bukan iri. Kalau bahasa Arabnya itu bukan hasad, dia bukan. Apa istilahnya lupa saya. Ghibtah ya. Aku coba cari istilahnya. Iri tapi iri untuk hal yang positif. Lupa, astagfirullahaladzim. Jadi ada orang Abang Kakak, mohon maaf ya, tunanetra, secara fisik terbatas. Tapi syukurnya jauh dibanding kita yang punya mata gitu. Terus saya kalau kumpul-kumpul sama kawan-kawan yang tunanetra tuh, nengok mereka bercanda-canda, bergurau-gurau. Mungkin bagi kita candanya Ghibtah kan? Betul. Kawan-kawan, kita pernah enggak Abang Kakak di sini ngambil rendang, ambil potongan paling besar, pas digigit lengkuas? Pernah enggak? Pernah kan? Nah, bayangkan Abang Kakak, teman kita ini tunanetra, ngambil rendang, kan enggak bisa lihat Abang Kakak. Dikira daging besar, diambil, pas sampai di piring, dikunyah, lengkuas. Tahu enggak mereka marah-marah? Enggak, ketawa, ngakak-ngakak. Ngapain bang? Aku bikin lengkuas gitu. Mereka enggak marah, ketawa, terbahak-bahak. Ya Allah, saya bilang tunanetra bisa bergurau. Saya pernah, ini agak dark joke ya, maksudnya dark joke tuh saya serba salah waktu itu. Saya satu mobil. Ya mau dosa takut ketawa, apa? Oh ya tenang, jangan ngegas dong, biasa aja. Saya lagi bercanda ini. Saya satu mobil, drivernya bisa ngelihat ya, Yang lain tunanetra semua. Tinggal saya sama yang bawa mobil yang bisa ngelihat. Yang lain itu tunanetra semua. Qadarullah waktu itu, ini kejadian 2000 berapa? 2014 gitu lah. Awal-awal saya ketemu sama Ustaz Henry dan kawan-kawannya. Jadi mereka, qadarullah waktu itu bulan Sya'ban. Zulqa'dah, menjelang Idul Adha. Ada namanya si Ari itu. Ari ini tunanetra tapi pandai main keyboard. Saya aja yang bisa ngelihat, tidak bisa main keyboard. Taunya cuma ibu kita Kartini. Ibu kita Kartini. Nah, itu dia bisa mainnya. Dia bisa main keyboard, dengar lagu sekali langsung bisa main. Dan mencet-mencet itunya terus. Saya itu enggak, belum sampai otak saya. Nah, si Ari ini kuliah seperti kuliah orang umum juga. Dia masuk kuliah orang-orang awas biasa. Nah, dia bergurau. Di dua depan, saya tengah, sini Ustaz Henry, sini sampingnya siapa lagi lupa saya. Ari itu bilang gini, Bang Hen tuh Ustaz Henry maksudnya. Bang Hen, pakai bahasa Sambas ya. Itu daan lama lagi Idul Adha, Raya Haji. Kalau orang Sambas tuh Raya Haji, Lebaran Haji maksudnya. Raya itu raya Lebaran gitu. Raya Haji. Dengarkan baik-baik. Yang ngomong itu tunanetra. Kalau banyak mate nanti itu kata dia, banyak mata tunanetra, bercandanya sedap cukup. Banyak mata kata dia. Bang Hen mau oke mata. Nah, mereka tuh instingnya sama-sama paham.
Langsung nyambung Ustaz Henry, Indo aku. Nggak mau saya, kata Ustaz Henry. Jawab bang, kenapa nggak mau? Paham kan antum, paham nih, jangan nggak paham. Bukunya serius-serius tak paham. Banyak mata, paham nggak? Mata kambing, mata sapi, bukan teluk, mata sapi betulan. Kan kalau lagi kurban kan banyak tuh disembelih-sembelih. Mau nggak mata? Ustaz Henry jawabnya santai dan menurut saya itu saya tidak akan lupakan. Antum bisa bayangkan posisi saya di tengah-tengah. Tunanetra saya di tengah-tengah. Ustaz Henry jawab dengan santai, Indo aku. Nggak, kata dia, nggak mau. Jawab ya Bang Hen, ngaku pula nggak mau. Kalau menaku tukar mate ganti mate, yang kulihat rumput kata dia. Saya cuma ada nggak tahu. Ya kan kalau mata sapi kan yang ditengok rumput. Ya Allah, itu saya mau ketawa serba salah, nggak ketawa kok sayang lucu ini. Akhirnya ketawa gak saya, itu yang nyuper mobil sampai kayak melambung gitu. Bisa dia sampai ke sana pikiran itu. Nah, itulah habis itu saya iseng tanya, Ustaz, kalau misalnya nih Allah izinkan Ustaz bisa melihat lagi. Kan Ustaz Henry itu enggak netra dari lahir, enggak pernah ngelihat. Tiba-tiba low vision hilang penglihatan. Jadi pernah melihat. Ya kan? Nah, beliau bilang, kalau seandainya Allah izinkan saya bisa melihat lagi, maka yang pertama kali pengen saya lihat adalah huruf-huruf Al-Quran. Itulah dia orang. Hai kakak-kakak, abang-abang yang hari ini dikasih mata sama Allah, kasih telinga tidak tuli. Dipakai untuk apa mata dan telinga kita? Mau tak kita dengarkan Quran? Mau tak kita lihat ayat-ayat Quran? Tidak harus banyak-banyak abang kakak. Kalau tadi malam kata Pak Odang, one day one judge. One day one judge. Mungkin belum mampu satu hari itu. Saya terus cemburu sekali sama orang-orang yang bisa menghabiskan 1 juz satu hari. Itu masih sangat cemburu. Tiptop. Sangat. Ada anak muda bisa punya hafalan-hafalannya bagus, ya kan? Saya udah 40, ngapal yang ini, hilang yang sebelah sini, ngapal sana, hilang sebelah sini. Saya tahu banyak dosa, banyak aib, banyak kekurangan. Maka saya nganggap semua orang tuh punya kelebihannya masing-masing. Jadi banyak-banyak ngeliat kelebihan orang, banyak-banyak juga ngeliat kekurangan diri sendiri. Sehingga kita jadi pribadi yang punya akhlak, ya kan? Nah, inilah doa yang saya mau kasih ke abang kakak. Tapi poin penting yang saya kasih garis kasih pakai font caps lock. Apa tulisannya caps lock itu? Kenikmatan. Jadi maksud saya tuh jangan cuma susah aja kau baik gitu loh. Untuk yang sudah berhasil pun, untuk yang sudah sukses pun, untuk yang sudah nyaman pun, tetaplah jadi orang baik. Makanya tagline kita kan jangan bosan jadi orang baik. Istiqomahlah. Mikul beras, ya kan? Nurunkan beras. Itu tidak boleh bosan. Ikut SMK. Kita yang di Baitul Mal, ya, mana orang-orang Baitul Mal. Tiap hari nengok angka, tiap hari nengok Excel, tiap hari nengok apa gimana? Apa sih? Nota, donatur, neraca. Kita tak gila ke nengok angka-angka itu. Gimana refreshingnya? Baca Quran, duduk sini. Sesibuk apa sih? Ya kan? Masa tinggal di SDM lagi baca Quran tidur, melior-lior, beler, ya kan? Kau ngapain tinggal di sini kalau cuma sekedar numpang tidur aja? Betul enggak? Apa hiburannya? Apa obat jiwa itu? Tadi ngobrol sama Ayah Joko kan. Sehat yang kita maksud tuh sehat lahir dan batin, zahiran wa batinan. Sehat dalam taat, sehat bermanfaat. Halawatul iman, ladzatul iman. Jadi beriman, ya, meninggalkan apa yang Allah larang, melakukan apa yang Allah perintahkan, itu kita dalam kondisi happy menjalankannya, bahagia. Maka kan kemarin saya ceritakan ada orang yang mewakafkan tanah
senilai sekian puluh miliar, lalu orang yang mewakafkan tanah itu dibilang gila sama orang lain. Lalu beliau menjawab, aku tak gila, kalian yang gila. Aku kembalikan barang itu, tanah itu kepada pemilik aslinya. Siapa yang memiliki harta itu? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Punya Allah lah yang di langit dan di bumi. Begitu kita geser harta itu kepada Allah, sebenarnya kita sedang menggeser untuk diri kita sendiri, karena Allah tak perlu harta kita. Bisa dipahami tak kira-kira flow-nya? Ini yang saya bilang tadi, POV-nya pengasuh, POV-nya Quran, apa yang Allah firmankan. Jangan bikin POV seorang, jangan bikin definisi seorang. Tahqiq, ditashih. Tashih itu diislah, diperbaiki, dibuat ja'alahu sahihan. Tahqiq itu artinya apa? Cross check ulang. Apakah ini sudah benar-benar benar? Itu namanya tahqiq. Dari kata-kata haqqo. Maka di Munzalah itu ada tashih, ada tahqiq. Nih tulisannya biar tidak salah-salah. Ya. Ini namanya tashih. Tashihun. Ada namanya tahqiqun. Maka nih, salah satu pola yang harus ditancapkan dan ditanamkan kepada kawan-kawan di tahun ini nih, budaya tashih dan tahqiq. Dua ya, tak boleh cuma satu. Instruksi pengasuh. Udah ditashih belum? Kalau kita dulu di Gontor tuh apa? I'dad tuh loh. Kan biasanya kan Ustaz Ali Syarqawi almarhum, Allah yarham, duduk di KMI kan, kita maju kan, dikoreksi sama beliau, ini salah. Tapi kan ada yang lucu-lucu juga kan, tidak pernah takdim i'dad. Ya kabur-kabur aja dari UKK langsung ajar itu. Ditashih dan ditahqiq. Tuliskan bahasa Arabnya supaya mereka tidak salah baca. Apa Bang Kakak? Ditashih. Tadi yang saya bilang sama ayah Joko, ada anak punya kecenderungan ngebekam. Terus ketika dia praktek bekam, ayah berdiri di sampingnya nengok cara dia nusuknya, cara dia menentukan titik. Begitu ayah bilang, dah ini qualified, boleh bekam. Nah gitu ya. Itu yang disebut dengan tashih dan tahqiq. Dari kata-kata haqqo yuhaqiqu. Kita tidak pernah melarang abang kakak untuk beramal soleh, berinovasi, silakan beramal soleh dengan berbagai macam program. Tapi pastikan abang kakak tanya. Kalau bahasa sekarang tuh koordinasi dan konsultasi. KSK kalau di Munzalah itu apa KSK? Konsultasikan setiap kebertahapannya. Supaya apa Bang Kakak? Kita tidak jalan sendiri-sendiri di sini. Kita sedang berjamaah, terdidik, terpimpin. Makanya dipajang tuh di ruang tamu. Ada tulisannya. Jadi Azhar ketika mau bikin apa di amal usaha, konsultasi Zar. Ya kan, belacannya misal beli terasi Zar, merek apa terasinya. Kecap manis, kita perlu fundraising kecap manis karena di sini tidak ada kecap manis. Saya bilang, kok lama balik-balik ini kan, rupanya tak ada kecap manis. Sudah nanti saya fundraising di amalsoleh.com, bantulah Surah Duta Munzalah untuk beli kecap manis. Tak bisa ngomong gini, nanti datang satu kontainer kecap manis tuh. Berenang kita di Surah Duta, kumpul keluarga, souvenirnya kecap manis. Yang tidak paham tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Memang kadang-kadang perlu. Udah ya, tashih dan tahqiq. Mana tadi doanya? Nah ini ajas tuh. Nanti saya upload di Instagram, saya upload di TikTok, abang kakak bagikan. Oke? Sip? Silakan dibagikan. Halal. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Diterima ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya materi hari ini. Kita agak bergoyang karena hari ini DKI, daerah khusus istighfar, jadi materinya harus ada yang naik ke atas, turun ke bawah, belokkan sedikit, ketawa, nangis, kita kesal, ngangkat suara saya. Ya antum yang udah kenal saya udah paham. Doakan Ayaman, doakan istri saya Bunda Uu, doakan anak-anak saya Safira, Fira, ya, Kaya, Ara, Fayan, Fatih. Doakan juga mama saya Wawa ya. Doakan ibu saya ada di Lampung.
Doakan juga kami keluarga besar Masjid Kapal Muntalan dari Aceh sampai Papua, teman-teman Paskas dan semua yang terlibat. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih banyak Abang Kakak. Barakallahu fikum. Terima kasih, mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah ridhoi kita. Kan? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Kita tutup dengan doa yang diajarkan baginda Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.